biqadril usai, semampu kita untuk menjaga jarak dengan yang namanya ad-dunyawiyah. Oleh karena itu ikhtaru ay al ulama, ya para ulama itu memilih untuk mengasingkan diri dari yang namanya ad-dunyawiyah. Begitu juga kita para santri, para pelajar harus benar-benar menjaga jarak dengan yang namanya ad-dunyawiyah. Dunyawiyah itu apa? Bisa materi, bisa jabatan, uang dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi apa? Taklilil alaik, menjaga jarak, menjaga hubungan, ya. Menyedikitkan hubungan kita dengan yang namanya ad-dunyawiyah biqadril usai, semampu kita itu. Wala budalan ing ora li talibil ilmi kepiyung kang lurung ilmu apa minta hamil masyaqqah yen nyonggor koso wan nasabilan kang ilang fisah fari ta'alumi ing dalem lumaku lurung ilmu. Begitu juga para santri, para pelajar, siswa, mahasiswa semuanya yang dalam rangka mencari ilmu, bahwa tidak ada ceritanya orang ngaji, orang belajar itu enak. Pasti akan dipenuhi dengan yang namanya masyaqqah wan nasab. Pasti akan dipenuhi dengan yang namanya kesusahan, kepayahan, fi safari ta'allum. Ngaji, belajar, kemudian kuliah, dalam rangka mencari ilmu, pasti penuh dengan yang namanya masyaqqah, penuh dengan yang namanya kesusahan, kepayahan. Tidak ada ceritanya kita belajar, kita ngaji, itu enak, terus tidak ada. Enaknya nanti. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safari ta'allumi. Walam yungkon ora tinukil anhu sanging Nabi Musa dzalika ing mengono-mengono kangelan fi ghairi ing dalem liyane safari ta'allum minal asfari sanging pira-pira lelungan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya'lama supaya den meruwi apa anna safar ta'allumi setuhune lumaku lurung ilmu iku layah lu ola sepi anit ta'abi sanging apa iki kepayahan. Begitu juga harus kita sadari, harus kita ketahui bahwa yang namanya mencari ilmu, yang namanya belajar, iku layah lu anit ta'ab, tidak sepi dari yang namanya kesusahan. Harus penuh dengan tekanan, harus penuh dengan kepayahan. Terkadang juga kita diuji dalam rangka mencari ilmu, kita diuji dari yang namanya ekonomi keluarga, dari yang namanya masalah percintaan kadang. Nah, itu semua ujian, itu bentuk ujian. Nah, jangan sampai dengan adanya ujian-ujian itu kemudian kita menyerah. Karena di sini dikatakan layah lu anitab, gak iso, betul sakit. Uang ngaji itu harus penuh dengan yang namanya kesusahan, kepayahan. Nah, niku. Nah, dijelaskan lagi kenapa kok begitu ya? An-nasafar ta'allum la yahlu anit ta'ab. Fasafaruhu aidon adimun. Begitu juga perjalanannya itu juga penuh dengan kepayahan. Li'anna thalabal ilmi amrun adimun, bahwa mencari ilmu, belajar itu adalah perkara yang mulia, perkara yang berat, dan perkara yang memang itu istimewa. Maka untuk meraihnya pun juga harus penuh dengan kepayahan. Perjalanannya pun juga harus diraih dengan yang namanya kepayahan. Itu. Wa huwa utawi thalabul ilmi iku afdhalu wa utama minal ghazawati saking pira-pira perangan inda aksal ulama yang dalam akeh pira-pira ulama. Wal ajru utawi ganjarane ala qadri ta'bi ing atase kangelan, kadar kangelan wan nasabilan kepayahan. Maka pahala yang diraih ketika kita memang penuh dengan kesusahan, penuh dengan yang namanya kepayahan, itu pun akan beda, hasilnya pun akan beda. Ya. Di sini dikatakan fa safarin yakunu ta'abu wan nasabu fihi asyadun fasawabu yakunu aksaru. Bahwa sebuah perjalanan ketika itu diraih dengan susah payah, dengan penuh kepayahan, penuh kesusahan, pahalanya pun akan berbeda. Contoh kecil, kita pergi ke masjid, kita naik motor dengan jalan kaki, pahalanya pun akan berbeda. Begitu juga orang mencari ilmu, pagi belajar, siang belajar, malam belajar, dibandingkan orang yang kemudian pagi tidur, siang tidur, malam tidur, ya hasilnya pun akan berbeda. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi, pahala itu
akan diberikan dengan kadar kesusahan kita, ngoten. Maka di bawahnya kita lanjutkan. Faman mongko utawa sapane wong iku sabar lamun sabar sapa man ala dzalika ing mengono. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kangelan wajud nemu sapa man ladzatal ilmi ing kenikmatan ilmu. Tafuku kang ngungguli apa sair ladzati dunia sakabehane pira-pira kenikmatan dunia. Gini, maka orang ketika mencari ilmu, kok dia itu mau bersabar, sabar dari segala bentuk ujian, cobaan, maka dia akan menemukan sebuah kenikmatan yang kenikmatan itu melebihi kenikmatan duniawiyah. Ya. Kita sabar, kita mampu untuk menghadapi cobaan, kadang ekonomi, kadang apa gitu, keluarga, kita sabar tetap untuk terus belajar. Nah, terus untuk belajar, maka kita nanti akan menemukan yang namanya ladzatul ilmi, kenikmatan ilmu, yang kenikmatan itu melebihi dari kenikmatan dunia itu. Maka di sini kuncinya adalah sabar. Boten saged bahwa orang mencari ilmu itu memang harus sabar. Satu, penuh dengan kesusahan, penuh kepayahan. Kemudian gimana cara mengatasinya? Ya harus dengan kesabaran. Nah, harus dengan kesabaran. Dijelaskan faman sabar ala dzalika wajadalla dadal ilmi tafuqu sa'ira ladati dunya. Kok sampean gelem sabar, maka kamu akan menemukan yang namanya kenikmatan ilmu. Nah, kenikmatan ilmu itu adalah melebihi kenikmatan dunia. Walihada lan krana iki tafu kana wonten sinten Muhammad bin Hasan ida saharul layali semangsane melek semangsane begadang sinten Syekh Muhammad inhalla monggo udar lahu kedue Syekh Muhammad apa al muskilatu pira-pira kemuskilan yaqulu hale dawuh sinten Syekh Muhammad aina abnaul muluki aina ikono endi abnaul muluki utawi anake pira-pira raja min hadil ladati saking iki kenikmatan. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan diceritakan bahwa beliau itu suatu malam begadang untuk belajar. Nah, begadang untuk belajar, pas belajar ini beliau itu menemukan sebuah masalah. Kemudian dengan kesungguhan beliau Syekh Muhammad bin Hasan, kesungguhan beliau dalam belajar, akhirnya masalah itu terpecahkan di suatu malam. Apa yang beliau katakan? Aina abnaul muluki min hadil laddah, bahwa sekalipun anaknya raja, sekalipun putra-putrinya raja, dia tidak akan menemukan yang namanya kenikmatan yang seperti aku rasakan. Nah, dikatakan di sananya li'annaha laddatul ilmiyatun la ya'rifuha al-jahiluna walau kana abnaul muluk. Bahwa kenikmatan ilmu itu tidak akan diketahui bagi orang yang bodoh sekalipun itu adalah putra-putrinya raja, misalnya gitu. Artinya gini, kalau memang nggak belajar, sekalipun anaknya kiai, anaknya ulama, anaknya presiden, ya sudah nggak bisa. Artinya memang apa? Ya harus kita belajar. Nah itu, kalau memang kita ingin bisa, kita ingin mampu untuk menjadi orang yang pintar, misalnya pandai, harus dengan belajar itu. Dikatakan lagi wayam bagi li talibil ilmu wayam bagi lan sayukjo li talibil ilmi kudu ingkang lurung ilmu apa les sagila yen ora ketungkul sapa talibul ilmi bisain akhara kelawan suci-suci kang weneh ora ilmi kang saliyane ilmu wala yuridul ora mengu sapa talibul ilmi anil fikih saking ilmu fikih iku. Maka sudah seharusnya bagi seorang santri, seorang pelajar itu menyibukkan dirinya dengan ilmu, tidak menyibukkan dirinya dengan selain ilmu. Allah yastagila bisain akhara ghairul ilmi wala yuridu al fikih, dan juga ilmu fikih. Misalnya gini, kita belajar apapun itu, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu IPA, boleh dan harus. Tapi jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ilmu agama. Karena itu menjadi pondasi paling dasar, pondasi paling awal untuk kedepannya. Kita belajar kedokteran, kita belajar psikologi, kesehatan dan lain-lain, itu mesti membutuhkan ilmu agama. Itu. Qala Muhammad rahimahullah taala inna syina'atan hadi minal mahdi lal hadi.
Paman arada yajrukan ilmana hadza sa'atan falyajruhu sa'ah. Bahwa memang mencari ilmu itu harus dimulai dari boyan atau ketika lahir sampai liang lahat. Wa takhala faqihun wa takhala lan mlebu sapa faqihun alim fikih wa huwa utawi faqih iku Ibrahim bin Jarrah, Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf ing atase Abi Yusuf yang utuh halitilik sinten Ibrahim bin Jarrah fi maradil mauti ing dalem gerah wafate Nabi Yusuf wa huwa utawi Abi Yusuf yajidu lumo sinten Nabi Yusuf binafsi kelawan Nabi Yusuf binafsi kelawan awake Abi Yusuf. Faqala mongko ngendikan sinten Abu Yusuf lahu marang Ibrahim bin Jarrah, ramyul jimari ana ta utawi balang jumrah raqiban halinunggang iku afdhal wa utama amrojilan utawa apa iki mlaku. Falam ya'rif mongko ora weruh sapa Ibrahim bin Jarrah al jawab ing jawab. Fa mongko jawab sinten Nabi Yusuf. Fa mongko jawab sinten Nabi Yusuf binafsi lan Abi Yusuf wa huwa utawi jawab anna ramya sune balang jumrah masyan halim laku iku habbul luweh utama luweh didemeni fil awalaini ing dalam awal kang loro. Gini, ini menarik. Ada seorang yang alim fikih, beliau bernama Ibrahim bin Jarrah. Suatu ketika beliau mengunjungi Imam Abi Yusuf. Kita tahu bahwa Imam Abi Yusuf itu adalah seorang yang di bab awal dikatakan orang yang fakir, tapi walam ya'nahu dzalika min tafaqquh. Ya tidak berhenti untuk yang namanya ngaji, belajar. Nah, jadi dari kisah Abi Yusuf di bab awal itu bahwa ekonomi bukan menjadi penghalang untuk kita terus belajar. Oke. Suatu ketika Ibrahim bin Jarrah ini mengunjungi Abi Yusuf yang saat itu sedang sakit. Dan sakitnya itu membuat beliau meninggal. Abi Yusuf yang ketika sakit itu masih bertanya tentang ramyul jimari raqiban afdalu amrojilan. Abi Yusuf itu bertanya kepada Ibrahim bin Jarrah, lebih utama mana melempar jumroh dengan naik kendaraan atau dengan jalan kaki, misalnya gitu. Falam ya'rif al jawab, maka Ibrahim bin Jarrah tidak mengetahui jawabannya. Jawab mongko jawab binafsi iklan Nabi Yusuf, sudah saya mana tadi. Maka kemudian dijawablah dengan Nabi Yusuf, wahwa anna ramya masyan ahabbu fil awali, bahwa melempar jumroh dengan jalan kaki itu lebih utama di dua awal. Nah, jumroh kan ada tiga, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Maka yang ula dengan wusta itu dilakukan dengan jalan kaki, masyan, kemudian yang jumroh akobah itu boleh dilakukan dengan naik kendaraan, karena ada riwayat bahwa Kanjeng Nabi niku pernah lempar jumroh akobah itu dengan naik onta. Bayangkan Abi Yusuf ketika sakit menjelang wafatnya, beliau itu masih menanyakan tentang masalah lempar jumroh yang itu ada kaitannya dengan fikih. Ramyul jimar raqiban afdalu amrojilan. Itu sakit tapi masih mikir pertanyaan tentang fikih. Coba kalau kita dalam keadaan sakit menjelang wafat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanyakan? Belum tentu itu tentang ilmu. Tapi Abi Yusuf, beliau ketika sakit menjelang gerah, beliau ketika gerah menjelang wafatnya, beliau menanyakan tentang ilmu fikih.